A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Fadil Ridwan Syafi'i dari AFI 2A. Ingin memenuhi tugas makalah di mata kuliah Al-Quran ini, dan saya dari kelompok 4. Oke, saya akan membawakan makalah yang berjudul ayat-ayat tentang hisab. Perlu diketahui pengertian hisab. Hisab berasal dari kata Arab yang berarti hasaba yahsubu ihtisaban, yang artinya menghitung, dan dari istilah yaitu peristiwa Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya atas. Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amal kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Lalu hisab menurut istilah akidah memiliki dua pengertian. Yang pertama al-arad, yaitu seluruh makhluk ditampakkan di hadapan Allah dalam keadaan menampakkan lembaran amalan mereka. Lalu pemaparan semua maksiat kaum mukminin kepada mereka, penetapannya, merahasiakannya, dan pengampunan Allah atasnya. Dan kedua munakosyah. Munakosyah yang berarti diperiksa secara sungguh-sungguh, dan inilah yang dinamakan hisab antara kebaikan dan keburukan manusia. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang artinya adapun orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Di hari kebangkitan kelak Allah akan menghisap seluruh makhluknya. Namun ini termasuk menggunakan lafaz bermakna umum, tapi yang dimaksudkan adalah tertentu saja, yaitu khusus yang Allah bebani syariat atau mukallaf. Karena pemberlakuan proses hisab itu pada amalan baik dan buruk hamba yang mukallaf, mencakup manusia dan jin. Dan hisab ini mencakup jin juga karena mereka mukallaf. Oleh karena itu jin kafir akan masuk neraka, seperti dalam firman Allah Al-A'raf ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dakhalu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar, yang artinya masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang terdahulu sebelum kamu. Banyak ulama berpendapat di sini bahwa kafir ada yang mengatakan dihisab dan ada juga yang bilang tidak dihisab. Itu salah. Jika ada yang berpendapat bahwa kafir semasa hidupnya berbuat kebaikan, ia akan masuk surga, itu dalil yang salah dan tidak ada berdalilnya mungkin. Seperti contohnya Abu Thalib yang lebih ringan siksaannya daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Lalu kelompok yang akan dihisab di hari kebangkitan. Adapun kelompoknya ada terbagi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Berbagai kebajikan mereka diletakkan di sisi penimbang amal bercahaya. Sedangkan amal keburukannya itu ditimbang di sisi tidak ada sama sekali, atau mereka melakukan dosa-dosa kecil tetapi Allah mengampuninya. Seperti Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa orang mukmin yang melakukan dosa-dosa kecil, maka dosa-dosa kecil itu mungkin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak berbuat dosa besar. Kelompok kedua yaitu kelompok yang diletakkan pada sisi penimbang amal yang bercahaya, dan di sisi lain juga ia memiliki sisi penimbang amal yang buruk juga. Karena barang siapa berbuat amal perbuatan baiknya lebih berat walaupun hanya sebiji zarrah, maka ia akan masuk surga. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu yang kelompok ketiga yaitu kelompok khusus orang-orang kafir dan munafik, yang dimana kekufuran diletakkan pada sisi penimbang amal buruk yang bisa dikatakan sangat buruk lah, sehingga ia tidak bisa ditolong lagi dan ia masuk neraka. Dan apabila dia muslim masih bisa ditolong dengan syafaat jika ia masih ada berbuat kebaikan di dunia semasa hidupnya. Seperti dalam firman Allah yang di
dikatakan di surat Al-Isra ayat 14, yaitu Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, yang artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadapmu. Oke Bu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.